Mungkin penyakit endometriosis ini kurang populer dan bahkan banyak yang belum tahu ya. Yuk kita bahas di video berikut ini. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe dulu ya channel saya Dr. SP. Terima kasih. Endometriosis adalah satu kondisi dan kondisi ini terjadi ketika jaringan endometrium dinding rahim nih ya, yang seharusnya tumbuh di dalam rahim itu justru dia tumbuhnya di luar rahim. Gejala dari endometriosis ini mirip dengan premenstrual syndrome atau PMS, seperti adanya sakit pada daerah panggul gitu ya. Nah, dengan mendeteksi gejala endometriosis sedini mungkin atau seawal mungkin ya, itu penting loh untuk mencegah penyakit ini bertambah parah dan menimbulkan komplikasi yang tidak kita inginkan, seperti kesulitan untuk hamil ataupun kesulitan untuk memiliki momongan. Ada beberapa gejala yang bisa kamu alami ya teman-teman ketika mengalami endometriosis ini. Nah, ini perlu kalian ketahui. Yang pertama itu namanya dysmenorrhea. Siapa yang sering merasakan nyeri perut sebelum dan pada saat menstruasi? Nyerinya bisa hebat gitu ya, atau nyerinya bisa sangat luar biasa hebatnya. Nah, kalau nyerinya itu hebat banget ya teman-teman, itu bisa jadi nih kamu mengalami yang namanya endometriosis. Kalau nyerinya sifatnya ringan atau sesekali, itu nggak masalah teman-teman, itu dalam kondisi yang normal. Tapi kalau nyerinya yang sudah hebat atau bahkan hebat banget, ditambah kram perut, dan ada juga nih sampai mengganggu aktivitas ya, nyerinya itu bisa sampai kamu nggak bangun dari tempat tidur padahal cuma karena menstruasi. Nah, kalau gejalanya seperti itu, berarti kemungkinan ada masalah pada organ reproduksi wanita. Ya, seperti tadi endometriosis ini. Dan perlu diperiksakan ke dokter ya. Yang kedua, cirinya terjadi perdarahan. Setiap wanita itu kan bakal mengalami yang namanya menstruasi ya, mulai awalnya itu pada saat masuk masa remaja dan juga sampai belum memasuki masa menopause. Nah, kalau jumlah darah yang keluarnya itu terlalu banyak, lebih banyak dari biasanya nih, itu udah bisa menjadi alarm ya buat kita teman-teman, karena itu merupakan suatu kondisi yang tidak normal. Dan biasanya pada orang yang mengalami endometriosis ini juga akan menstruasinya lebih lama nih dari biasanya. Normalnya menstruasi itu kan berlangsung sekitar 2-7 hari. Tetapi kalau pada endometriosis itu menstruasi bisa sampai 8-10 hari atau bahkan lebih loh teman-teman. Dan karena perdarahan yang terlalu banyak itu bisa sampai menyebabkan hemoglobinnya atau HB-nya ikut turun. Kemudian perdarahan yang terjadi nih apabila mengalami endometriosis yaitu darahnya keluar tidak teratur. Misalnya hari pertama banyak darah, hari kedua udah nggak keluar lagi nih darahnya. Nah ternyata pada saat hari ketiga muncul lagi nih darahnya, darah menstruasinya keluar lagi. Itu udah bisa nih teman-teman menjadi alarm teman-teman untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Ciri yang ketiga yaitu darah pada area kandung kemih. Karena endometriosis ini kan bisa menempel di luar rahim gitu ya, bisa di usus, di rongga perut, termasuk juga di kandung kemih, walaupun memang jarang terjadi. Endometriosis itu bisa mempengaruhi kondisi kandung kemih juga ya teman-teman. Jadi ada dua bentuk nih endometriosis yang menempel pada kandung kemih. Yang pertama endometriosis pada permukaan kandung kemih, dan juga yang kedua endometriosis pada lapisan atau di dinding kandung kemihnya. Bila kalian mengalami keluar darah nih dari area kandung kemih, kemungkinan jaringan endometrium itu menempelnya pada lapisan atau dindingnya si kandung kemih itu sendiri. Pokoknya kalau ada kondisi seperti itu, segera lakukan pemeriksaan. Yang keempat, cirinya biasanya kalian akan merasa kurang nyaman atau bahkan tidak nyaman pada area miswi. Karena selain pada kandung kemih, itu jaringan endometrium ini juga bisa menempel pada vulva, serviks, atau pada miswi. Nah, kalau endometriosisnya ada di area miswi, kamu akan merasakan rasa yang gak nyaman banget. Bahkan ada rasa nyeri nih pada saat kamu berhubungan biologis dengan pasangan kamu.
Tanpa disadari, otot dasar panggul itu akan mengencang dan juga akan tegang karena kita ada rasa takutnya nih. Takut nyeri yang pernah kita alami pada saat berhubungan biologis sebelumnya. Ciri yang kelima yaitu ada nyeri juga pada saat buang air besar. Karena gejala endometriosis yang satu ini terjadi akibat jaringan endometriumnya menempel pada area rektum atau alias ya pada bagian paling bawah dari usus besar sebelum ke anusnya. Itu bisa ada nih jaringan endometrium nempel. Hampir sama seperti kasus endometriosis pada area kandung kemih. Jaringan endometrium yang menempel pada rektum ini adalah kasus yang sangat jarang ya teman-teman. Pada saat jaringan endometrium itu menyebar ke usus, kalian juga akan mengalami gejala yang namanya diare, sembelit, atau bahkan perut kembung aja nih. Walaupun memang ya, gejala-gejala itu tadi kan memang umum ya terjadi sebelum menstruasi. Tetapi kalau selain gejala yang tadi tuh, kalian juga mengalami rasa sakit pada rektum, bahkan terjadi perdarahan pada saat buang air besar, itu harus diperiksakan. Ada kemungkinan kalian mengalami gejala dari endometriosis. Kalau kalian mengalami gejala seperti tadi, itu penting sekali ya teman-teman untuk konsultasi ke dokter. Apalagi kalau kalian yang sehat gitu ya, sebelumnya sehat, bulan-bulan sebelumnya sehat, tetapi merasakan gejala seperti ini. Yang pertama, adanya rasa sakit parah pada saat menstruasi, sebelumnya nggak pernah. Yang kedua, menstruasinya itu mengganggu banget aktivitas sehari-hari, padahal sebelumnya ya menstruasi aja nih. Yang ketiga, merasa nyeri pada saat berhubungan biologis dengan pasangan kalian, padahal sebelumnya nggak ada rasa nyeri normal aja. Yang keempat, sakit pada saat buang air kecil. Yang kelima, urin kalian itu bercampur dengan darah. Yang keenam, kalian tidak bisa mengendalikan keluarnya urin atau BAK kalian. Yang ketujuh, kalian belum juga hamil atau kesulitan kehamilan walaupun setelah 1 tahun menikah dengan rutin melakukan hubungan seksual dengan pasangan kalian. Tingkat keparahan endometriosis ini setiap wanita jelas ya akan berbeda teman-teman. Antara satu wanita dengan wanita lainnya itu akan berbeda dan tidak sama. Akan tetapi biasanya rasa nyeri ini bisa bertambah parah pada saat kalian sedang mengalami menstruasi atau pada saat berhubungan biologis. Jangan takut untuk memeriksakan diri kalian ke dokter ya, karena semakin dini taunya kalian mengalami endometriosis, maka akan semakin baik juga nih prognosis kalian untuk mencegah komplikasi atau keparahannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video saya bermanfaat. Share ya ke teman-teman kalian yang lainnya, kepada seluruh wanita gitu ya. Semoga kita selalu sehat ya dimanapun kita berada. Jangan lupa di subscribe nih Dokter WSP dan semua media sosial saya. Kalau ada yang ditanyakan boleh silahkan di komen ya teman-teman atau di DM. Wassalamualaikum.